lanjutkan pembahasan kita di mineral ya terakhir ya. Jadi MBMA dan kawan-kawannya kemarin luar biasa ya, naik lagi. Kita cek dulu MBMA ya, MBMA itu ya, apa namanya, kita cek dulu nikel ya, kita cek harga nikel ya. Nikel ya. Harga nikel naik teman-teman ya. Oh ini, nah. Ya, let's check di sini ya. Nah, ini nikel. Upsi, bentar. Jadi komoditasnya kita cek ya. Kita kan bahas yang mineral itu kan 3 ya. Nikel, copper, sama timah apa sih? Nikel, apa sih? Nikel, copper, sama timah apa satu lagi? Nggak tahu lah, itulah ya. Pokoknya nikel dulu lah. Copper sama apa ya? Aku lupa. Wait. Iya, chatnya mana nih? Bentar. Chatnya hilang nih. Nikel, copper, satu lagi apa ya? Tin, oke, tin ya. Makanya kok kayak aneh gitu. Oke, tin, tar, sabar. Nah, jadi ya ada ledakan lah teman-teman ya, ada ledakan harga. Tiba-tiba ya dibilang ATH sih nggak ATH ya. Nikelnya nggak ATH, tiba-tiba nikelnya kan naik. Ya udah pasti jadi sentimen positif buat ya saham-saham yang di industri ini gitu kan. Nah ya jadi selama mereka ini masih ya at least naik lah ya di atas ini nih, di atas 16.774, ya udah, ya mungkin saham-saham yang berhubungan ya emiten-emiten itu akan rally nih gitu ya. Terus ya itulah buat nikel ya kan kita lihat rally. Terus copper, XCU ya. Nah ini yang ATH nih. Nah jadi ya bagus gak? Ya bagus ya, bagus karena kan copper ini dipakai buat ini ya, buat apa namanya, bahan-bahan apa namanya, kabel ya, tembaga ya, kabel kan. Kalau kabel dibelah, nah itu buat ngalirin listriknya ya pakai itu ya, pakai si copper ini gitu kan. Dia memang copper dibilang ATH ya ATH ya sini ya. Jadi market agak shocking lah ya, wah ATH ya, semua MBMA dan kawan-kawannya naik gitu kan. Jadi oke nggak? Ya oke, makanya di sini kan teman-teman lihat ya harga-harga saham-saham yang berhubungan dengan apa namanya, ya semua mineral inilah ya naik semua kan, signifikan ya, DKFT. Nah, kita cek ya, tin ya, Cornish Metal PLC. Tin, aku nggak tahu nih, tin itunya apa ya. Timah aku nggak tahu. Token in. Nah ini ntar aku cari lah itunya ya, indeksnya apa. Tapi ini nggak ketemu ya. LSI bukan ya, LSI saham. Enggak lah, nggak tahu. Coba. Indexes in this commodities ada nggak? Stock futures? Enggak. Ntar aja deh. Oke. Jadi itu sudah tahu nih. Oke, kopernya pada naik ya. Jadi yang pegang-pegang saham itu ya udah pasti naik gitu kan. Gitu. Nah, terus udah kita lanjut aja ke MBMA. Sentimennya masih bagus apa enggak ya gitu ya. Nah MBMA, oke. Nah buat MBMA, nah ini ya berarti kemarin yang bener-bener sabar ya teman-teman ya, yang bener-bener sabar ya di sini ya. Mas kok nggak gerak-gerak, akhirnya gerak ya. Belum gerak, pas dijual tiba-tiba gerak harganya ya. Kurang-kurangin lah temen-temen yang all in itu ya. Adu-adu nasib ntar nggak makan lagi. Kurang-kurangin lah. Ya kurang-kurangin. Jadi ya untuk MBMA ya congrats saya membuat dapat harga di bawah ya di 550. Ya kalau untuk sekarang teman-teman lihat ya di sini biasa ya reject area apa, area resisten kan. Reject lagi. Jadi apa ya, kalau dibilang di sini sudah uptrend, ini sudah uptrend ya, sudah ganti gitu kan. Sudah ganti pergerakan harga ya dari secara price action dia sudah bertukar gitu ya. Dari yang dia sideways terus naik, terus dia bikin dulu nih yang namanya higher low. Jadi ini nih. Kira nggak ngerti ya. Jadi harganya turun, ini kan pucuk nih, reject ke bawah.
turun dia sideway nih, sideway, terus harganya naik lagi. Nah, di sini dia create yang namanya higher low. Ini potensi berikutnya adalah naik. Nah, yang perlu kita cermati di sini ya, itu adalah nih 6352 aja deh, nggak apa-apa. Nih 635 ini ya, 635 sebagai area supportnya. Nah, kalau misalnya dari stokastik slow, sebenarnya apakah ada potensi untuk turun? Ya ini ada. Karena kalau dari segi momentum sebenarnya udah dikasih tahu, wah ini overbought nih, ya ada potensi untuk turun gitu, untuk koreksi. Tapi ya paling nggak di sini nanti kita konfirmasi pakai itu tadi, foreign flow sama bandarmologi gitu kan. Ini siapa ya ketua-ketua kita yang masuk? Apa udah rame retail? Nah, untuk untuk MBMA ini kan reject 700, terus ada gap nih. Nah, gap ini sebenarnya bisa dijadikan target harga ya di 670. Tapi pantau lagi lah, kalau ternyata di sini retail terlalu banyak, ya kalau ditarik lagi ke 625, ya ini juga masih dalam kondisi koreksi yang sehat ya, gini aja nih. Nah, sebelum dibawa naik. Kenapa ya? Karena kita lihat ya komoditasnya masih oke nih. Sebenarnya ada potensi untuk naik kembali gitu ya. Nikel sama IDX komoditas apa yang terjadi? Oke, lanjut. Kita cek untuk siapa? Untuk MBMA. MBMA, nah cakepnya adalah teman-teman bisa ngeliat bahwa dari tanggal 22 itu akum terus ya, asingnya akum terus apa? Ya harganya naik. Nah ternyata waktu di tanggal 8 asingnya akum, tapi kok harganya turun. Terus berikutnya asingnya buang, tapi yang perlu dicermati ya yang warna merah, ini kan sebenarnya asingnya outflow ya, tapi kan outflow-nya jauh lebih kecil dibandingkan ketika dia masuk gitu ya. Nah, MBMA, oke ini. Nah, MBMA dari tanggal 1 kali ya, dari tanggal 5 ya, BK, ZP, AK masuk teman-teman. Jadi yang udah punya MBMA sabar ya, harus sabar teman-teman ya, golden hand ya, diamond hand ya. Ini ketua kita ada yang masuk soalnya BK, ZP, AK, meskipun yang AK-nya tradingan ya kan. Terus lihat YU, Mamang Buyur, KI, PD, CP, YP, sebenarnya udah buang barang gitu. Dari tanggal 5, Nah, dari sini. Nah, kenapa begitu? Nah, ini ya, nih misalnya kalau teman-teman lihat nih. Ya di sini ada yang buang barang nih ternyata. Kenapa ya? Karena nyangkut di sini. Atau nggak di sini nih. Nah, ini kan terjun bebas gitu kan. Sekali kena lihat ya, wah BEP nih cuk. Ya wes. Ya udah, buang dulu aja dalam posisi impas ya, gitu. Nah, jadi ya kalau di sini udah ngelihat asingnya masih ada masuk ya, ya udah di hold aja buat MBMA ya. Ya kalau misalnya bisa klaim lagi 700 ya lumayan kan, malah makin cuan ya teman-teman ya 2026-nya ya, mantap ya. Nah, jadi ya oke lah buat si MBMA ya. Kita ngelihatnya cukup oke, coba mundurin dikit dari 29. BK aku ZP BB cuy. Nah ini pegang barang aku BK ya. Jadi kalau agak sedikit tenang lah kalau AKBK pegang ya. AKBK pegang meskipun yang masih hold banyak itu si BK. AK-nya udah mulai buang barang ya. Mulai buang barang. Oke lah. YU, Mamang Buyur, YP, KI, XC. Buang barang. Dari 2 minggu. Ya kurang lebih begitulah kurlep ya. Oke, menarik. Terus apalagi, terus next lagi ke aman ya. Nah ini yang tadi aman juga sebenarnya kena lah ya, sama sentimennya naik. Terus kalau teman-teman lihat juga ya ini udah change of character di sini ya. Nih kalau misalnya biar gampang, ini dia udah lewatin ini nih. Ini udah positif dia naik. Ya palingan ya koreksi sedikit baru naik lagi ya, ini wajar lah. Karena ini area resisten gitu kan. Nah, sekarang ya next-nya adalah ya targetnya untuk klaim 9.000 lagi nih. Untuk dia naik ke atas. Bisa nggak ya ada potensi. Tapi ya karena teman-teman ngeliat juga secara momentum dia terlalu cepat naiknya, ya mungkin akan sedikit koreksi dulu lah. Gitu. Nah, jadi ya oke nggak? Ya oke gitu ya di sini. Kalaupun ya misalnya si aman masih bisa naik ya 8125 ya bisa naik nggak? Ya ini masih berpotensi gitu ya. Itu aja sih. Jadi masih cakep ya buat aman ya.
tembus EMA 100, koreksi dikit ya tinggal dilihat. Kalau masih asingnya masih banyak akum ya gaspol teman-teman ya. Nah ini tadi yang tapi ya ini, nah seremnya gini, dia naik harga asingnya buang gitu kan. Nah ini aman tanggal 789 buang barang ratusan M gitu ya. Coba cek nih. Aku sebenarnya kalau di posisi ini agak-agak nggak mau ya kalau ngelihat asing tuh buang barang gitu. Kenapa ya? Karena loh kok buang gitu ya. Padahal harga lagi dibawa naik gitu kan. Nah, jangan-jangan pengen exit nih. Januari tanggal 5 ya. Ini AZ, BB, ZP, aku KZ pegang. Nah, kita coba lihat buang barangnya siapa. CC, BK, YU, XL, OD, BQ. Coba spesifik dari tanggal 7 ya. Kita pengen lihat kira-kira yang buang barang siapa. Oh, KZ, AZ masih ada beli. Oke. Buang barang CC, YU, BK. Oke, CC, YU, BK beli. Ini agak-agak dilema ya teman-teman ya. Soalnya kita ngelihat ini rata-rata buangan ya. Asingnya buang nih. Ya makanya aku agak sedikit nggak berani ya di aman ya. Karena ya nggak aman gitu. Maksudnya asingnya pada buang kan, harganya naik gitu. Tanggal ya dari 5 lah. AZ, BB, ZP, aku KZ, KZ, oke. Retailnya kan nggak ada. Buang barangnya XL, XC, YU. Ya mungkin karena retailnya ini kali ya, kalau retailnya buang mungkin. Coba kalau dicek dari 29, AZ, BB, ZP, aku KZ. KZ masih ada pegang barang. Buang barangnya CC, BK, XL. XL, Y, XC, YP, OD, XA itu UOB ya, XA UOB. Ya gitulah teman-teman ya. Jadi kalau secara foreign flow ya aku sejujurnya kurang suka ya. Karena di sini majority asingnya buang barang. Ya, tapi di sisi lain ya di sini retailnya udah nggak ada nih. Jadi ya itulah ya agak sedikit ya biasnya di situ adalah ya retailnya udah buang barang tapi asingnya juga buang. Nah, kalau pengen coba di hold ya silahkan, targetnya 8.900. Tapi teman-teman pantau nanti ketika turun di bawah 7750 ya. Ini kalau koreksi di bawah 7750, nah ini support terpenting yang harus teman-teman nanti sih kasih gitu aja ya buat aman. Oke, next NICL ya. Oh, salah. NICL itu nah nih gila ya. Ini berapa persen? Alah, ini dari ya kagak ikut lah ya. Mas Emon nggak mau ikut-ikutan lah di NICL ya. Karena kalau koreksi agak serem ya NICL ya. Nah, jadi ini kan udah tinggi ya sejujurnya ya teman-teman ya. Ini udah tinggi naiknya. Makanya kalau misalnya di sini ya ngambilnya bener-bener posisi dari sini nih. Dapet ya tuh. Dikit lagi ya. Bentar. Kalau ngambil dari sini dapet nggak, ketemu nggak? Harusnya sih ketemu ya. Yes, ketemu. Oke. Nah, jadi ya balik lagi kalau misalnya si NICL ya apakah bisa naik? Iya, kita lihat dari line chart deh. Ya sebenarnya bisa gitu kan, tapi ya balik lagi nih naiknya terlalu kenceng sebenarnya. Jujur ya. Nih terlalu kenceng, jadi hati-hati sobat-sobat yang ingin FOMO gitu kan. Ya sebenarnya ini kuat ya di 1720 ya. Di 1720-nya kuat. Jadi kalaupun ini naik sebenarnya bisa nggak? Bisa. Tapi balik lagi untuk keamanan dan kenyamanan retail ya coba kita cek aja dulu ya. Untuk foreign flow-nya gimana. Nickel. Ah iya, susah ini ya. Ya asingnya masuk terus ya. Mas Amon mau ngomong apa teman-teman ya? Ya asingnya masuk terus ya kayak gini ya. Wah dari 24 sampai tanggal 9 asingnya akum terus nih, jebret ya, naik terus. Ya udah ya potensi naiknya malah semakin tinggi. Ya begitu. Coba kita cek ya dari 29. Nickel.
Aku BK Akum ya, aku BK Akum, BK KZ RX pegang barang nih. Damn, ada YP. Tapi 4 inilah ya. 4 ketua-ketua kita ini ya. Set, buang barang siapa? PD, XL, CP. Ini retail nih. PD, XL, PD, XL, XC. Lengkap ya. Lengkap buang barang nih. Jadi apakah ada potensi naik? Ya bisa aja lanjut naik ya. Tapi ya balik lagi teman-teman ya. Buat yang pengen FOMO, pengen ngerasain hype-nya ya. Kalau udah banyak di saham tempat lain udah titip sendalnya 1-2 lot gak apa-apa. Tapi ya kalau misalnya bener-bener mau ngikut di pucuk ya pantau lagi 1720 ya. Jadi resiko teman-teman ukur sampai sini nih. Kenapa? Kalau balik badan dianya tiba-tiba muter balik di sini ya karena stochastic slow-nya tinggi. Nah, inilah area stop loss teman-teman. Jadi jangan dibiarin sampai nyangkut. Karena teman-teman masuk ketika apa? Ketika ya dalam kurun waktu ya hampir 3 minggu lah ya. Ini naiknya udah 79% gitu. Gitu. Ya meskipun ya tahu asingnya masuknya banyak. Nah ini CL ada 1283. Jos ya, happy, cuan. Mantap. Gitu. Oke, next. NICL ini KL. Nah ini KL pantau di sini ada gap ya teman-teman ya, ada gap. Ini masih mentandain nih di sini gap di 400 ya. Hati-hati ada gap. Jadi kalau misalnya nanti dia jebol dulu, ya ini wajar. Perhatikan lagi stochastic slow-nya, ya kan, mau crossing ke bawah, hati-hati. Nah terus kalau misalnya dia itu turun terus bisa klaim lagi 424 ya itu baru enak nih, kita ngeliat ada potensi untuk continuation daripada NIKL. Nah kita cek aja nih. NIKL ya biasa aja ya. Asingnya tipis-tipis lah di sini ya, 71 juta, 755 juta, B aja ya teman-teman ya. Untuk NIKL ya, Nickel. Oke bener ya. 29 sampai 9, YP, PD, CC, oke, DR, LG, nggak kenal ya. Coba kita cek seminggu terakhir. Ini YP, PD, CP, XC, KKXC kurang ya teman-teman ya. DR, LG, YU, ZR, TP kurang ya. Jadi pantau-pantau dulu ya, jangan langsung masuk. Perhatikan di sini di area 400 ada gap yang harus dipenuhi. Itu aja sih. Sama ya kalau dari segi foreign kan ini nggak banyak-banyak juga ya. Nggak ada yang sampai di atas 1M kan ini untuk akumulasi asing. Jadi termasuk kecil lah si NIKL ini. Gitu. Next ya. Indi. ADMR, sorry. ADMR. Nah ini ADMR. Ya. Bisa naik gak? Ini bisa ya. Karena apa ya? Karena ini, balik lagi. Nah, nih. Secara inilah, secara technical dan price action gitu kan. Tapi ya tetap teman-teman harus pantau 1695 ya. Jika ini turun ke bawah ya maka ada potensi untuk invalidasi. Tapi ya di sisi lain ya kalau misalnya ini memang masih kuat ya 1690 ya ini masih ada tetap ya potensi untuk naik lagi ke atas. Gitulah. Gitu ya. Sama yang sebenarnya agak serem ini sih. Koreksinya di sini gitu ya. Overbought-nya si stochastic slow. Tapi ya kita bisa lihat apa, kita tinggal cek aja nih kalau misalnya memang ADMR itu tadinya ya yang Mas Samuel mau lihat adalah kalau akumulasi terus ya bagus. Ya, tapi tinggal dicek nih dari tanggal 329 ya. Ini kan masuknya 100M ya, ya wajar aja naik 15% kan. Ya, kita cek dulu lah ya, continuation berarti ya. Ini nih, 29 ya. 20 berapa nih? Iya 29 ya masuk 100M. Kita coba lihat dari tanggal 22 berarti. Coba kita cek dari mana nih? 17. Ya yang enggak lah. Coba ulang. Pas ya 29 ya. Coba kita cek dari 29.
Nah, ZP, YB. Nah, berarti ADMR yang paling banyak masuk ZP, YB, CC, LG, Aku, DX. Kagak ada retail ya bawah ya. Buang barangnya sayangnya KZ teman-teman ya. KZ, ada YP, ada BK, ada NI, ada OD, XLXC. Agak kurang lah. Ini nggak tahu ya, ini masih bisa naik apa enggak. Tapi ya kalau kulihat sih sebenarnya udah mulai ada buangan barang lagi nih dari asingnya gitu ya. Gitu sih palingan. Ya dipantau lah teman-teman ya. Karena ini masih create sebenarnya higher low gitu kan. Ini kita lihat lah kalau misalnya memang Senin itu naik ya berpotensi nggak, tetap berpotensi. Jadi pantau 1695-nya. At least kalau teman-teman ngelihat di sini breakdown ke bawah, ya maka ini terjadi invalidasi gitu. Gitu ya. Untuk ADMR, terus Indi ya. Tadi ada yang pegang Indi tuh kayaknya tuh. Walah, Indi ya, luar biasa ya. Sama ya, sentimennya masih oke ya. Tinggal dicek ya. Kita cek momentumnya seperti apa. Nah ini congrats ya yang udah dapet ya, yang udah ngomong ini dia nih ya, udah dapet ya. Next targetnya 3100 ya buat Indi. Di Fibo 3,618. Jadi itu potensial next-nya untuk naik gitu kan. Nah ya ini cakep lah ya kalau misalnya kita buang semua ya, kalau dari price action gitu ya teman-teman ya. Ya di sini kan memang uptrend ya, dia naik ya, dia turun, dia naik lagi nih. Kalau kita lihat, nah dia pas ya sudah breakout gitu. Jadi congrats yang udah dapet ya, happy cuan, mantap. Indi, wah luar biasa ya. Akum terus, gaspol ya, 3 hari terakhir 40M, 20M, 33M ya masuk ya. Akum terus Indinya ya. Itu jadi Indi dari tanggal 15 Desember. Gila, average 2.900, gak apa-apa. Oh 2.200, oke lah 2.300 lah ya. 18% ya, 19% cuannya ya, luar biasa. Mantap. Oke, nice. Jadi Akum ya dari 15 sampai sini ya koreksi nggak seberapa, ada buangan barang tapi nggak seberapa juga. Coba kita kepoin dari tanggal 15 untuk si Indi ya. Kita kepoin dari tanggal 15. CC, KZ simpen barang, BK buang dikit, BB simpen barang, Aku trading tipis ya. Gitu. YU juga sama, enggak lah. Paling gede inilah ya CC sama CC, KZ, BK, BB ya. Akunya nggak terlalu banyak. Buang barang YP, nah XL, kakak nih retail ya, Philip ya. Nah, ya kakak nih Philip nih. Ya inilah YP, kakak, XL ya, retail loh, buang barang ya. XC. Apakah nyangkut ya? Nyangkut di sini kali ya. Ini nyangkut area ini ya. Resisten ya di sini ya, lumayan ya. 30% ya nyangkut ya. Gitu ya. Oke lah, jos lah ya. Jadi next target masih bisa ya selama teman-teman melihat memang asingnya masuk lagi besok ya. Luar biasa. Oke, 3K bisa. Ya emang 3.100 ya next-nya ini. Ya Fibo 3,618 ya. Tapi pantau lagi teman-teman. Seandainya besok sebenarnya yang paling penting adalah dia di atas 2.900 dulu. Baru nanti next targetnya enak gitu ya. Karena ini kan sebenarnya belum klaim ya. Ya semoganya masih licin ya. Asingnya masih gaspol masuk terus ya, ini dapat nih 3.100 gitu ya. Oke, next NCKL ya. NCKL nih ya. Ya NCKL kan ini sebenarnya ini teman-teman ya, apa tuh ini. Nah ini kan reject biasa ya, resisten, ketinggian, turun. Nah untuk pergerakan harga yang mana yang harus teman-teman perhatikan, yaitu di sini nih. Ini visual bring to front. Yang pertama di 1270. Kalau 1270-nya masih bisa sideway, ya di sini kita ngeliat potensi naik ada. Tapi di satu sisi teman-teman lihat nih, stochastic zone-nya sudah overbought lagi-lagi gitu kan. Jadi apa? Jadi apakah ada potensi koreksi? Yes, ini tetap ada potensi koreksi. Di sisi lain ya teman-teman ya, kalau misalnya dia
bisa stay, ya bisa balik lagi nggak? Ya bisa. Karena ini kan sebenarnya create higher low buat dia naik lagi. Nah, kemudian ya kalau mau dia invalidasi, misalnya nih, wah mas, ternyata turun ya di bawah 1270. Nah, yang teman-teman lihat di sini itu ada gap yang harus dipenuhi nih. Sini ya, daerah 1200 sampai berapa nih? 1200 sampai 1180. Jadi gap itu ya akan ketutup ketika memang mana nih? Nah, ketika memang si yang namanya NCKL tuh drop di bawah 1270. Nah, tinggal kita cek lagi nih, siapa namanya NCKL. Nah, NCKL ternyata buangan terbesarnya itu di tanggal 6 sampai tanggal 8. Tanggal 7-nya akum lagi. Tapi overall akum lah ya dari 29 ya. Iya gak? Enggak kayaknya. Gede nih buangannya ya. 4 tambah 4, 9 ya. Ini 4 tambah 4 ya hampir 90 M. Hampir ini. Hampir cepet ya. Cepet malah. Coba kita cek aja ya. Tanggal 22. Kita coba cek si NCKL. NCKL dari berapa tadi? 22, dari tanggal 22 coba. Nah, ketua kita yang pegang BK, kayak AZ, oke lah. AK-nya udah mulai buang barang, YU, AI, BB, MG, LG. Oke, Mamang Guyur lengkap. Kurang CP doang, ada IF. Oke, menarik. Buang barang ada ZP. Loh. Oh, buang barangnya di ZP, CC, YP, XC, OD. Oke, menarik. XL, KZT juga buang. Nah, ya mix lah, di sini ada asing, ada retail ya. Buang barang. Coba NCKL kita cek dari sini ya. Seminggu terakhir BK, AZ, AK, AI. Seminggu terakhir berarti itu dari tanggal 5 ini sama sini kita lihat yang buang barang, karena ketua kita si BK sama AK masih ada ya. ZP, CC ternyata. ZP, CC, KJ sama RX ya. Nah, kalau YP-nya buang barang ya nggak apa-apa, bagus ya. Kita cari lengkap gak retail, kita absen retailnya ya. YP, OD juga nggak apa-apa, PD, XC, XL mana kamu XL? Hilang ya kayaknya ya. Nggak absen dia kayaknya nih. XL di sini ada nggak? Seminggu terakhir nggak ada ya. Jadi ya sejujurnya ya, kalau misalnya pun bisa naik seharusnya bisa. Ya, at least dia klaim 1325. Tapi di sisi lain ya, karena stochastic flow-nya agak nggak mendukung, harus teman-teman pantau ya seandainya yang namanya si NCKL itu drop di bawah 1275. Nah, itu antisipasi dalam artian wah kayaknya ada potensi untuk lanjut turun. Sementara kalau misalnya ternyata dia sideway aja nih, ya udah nggak kemana-mana, besoknya nggak kemana-mana, Selasa, Rabunya nggak kemana-mana, naik dikit doang, ya ini nggak apa-apa. Gitu ya. NCKL saya entry di 1270 ya, udah dipantau 1270-nya. Kalau misalnya benar-benar baru entry, pantau ya. Untuk stop loss kurang lebih 3-5% ya, ideal ya. Lebih dari ini gimana mas? Ya udah di hold aja, mau nggak mau gitu kan. Ya kecuali teman-teman sanggup untuk melihat cut loss di atas 10%. Tapi ya saranku kalau nanti ternyata teman-teman agak grogi dan mengira-ngira ini kayak posisinya salah terlalu cepet, udah silakan buang. Kenapa? Karena 3-5% gampang ya buat recovery lagi. Gitu ya. Oke, itu untuk ngecek NCKL. Nextnya TINS. Nah ini TINS nih ya. Nah untuk TINS ya, nah ini pantau lah. Di sini ada gap ya, gapnya udah ketutup, nice banget, cakep. Terus dia benar-benar bisa close lagi di atas 3.450. So basically masih ada potensi untuk reclaim lagi ya 3.800. Tapi ini perlu diperhatikan ya. Ya si bro ini harus klaim dulu nih sebelum ke sono ya area 3.590. Kalau memang di pergerakan besok ya, ini khusus buat teman-teman yang udah punya TINS. Nah, di sini ya, wah harganya klaim cakep ya. Ini bro masih bisa potensi naik. Dan kalau teman-teman lihat juga ini kan sebenarnya tinggal nunggu aja nih, dia harus benar-benar breakout di sini supaya oh clear nih, dia masih ada potensi untuk naik. Dia secara price action atau secara market structure masih uptrend gitu. Nah, kalau di sini kan di bawahnya juga kita lihat ya. Oh ini higher low-nya kebentuk nih gitu. Jadi ini potensi naik lagi masih bisa. Gitu ya.
Itu untuk si Teens. Nah ini juga masih oke lah dia ya. Dari tanggal 22 masih asingnya akum terus. Jadi apakah oke ya? Menurutku oke. Jadi karena Mas Emon ngelihat ya ini akumnya banyak, ya kalau misalnya teman-teman mau trade besok ya bisa-bisa aja nih di 3000 sini ya. 3450 nih bisa-bisa aja trade. Tapi perhatikan ya MA5 besok dijebol, ya teman-teman harus consider buat stop loss. Karena apa ya? Karena ini bagus karena si gapnya ini udah ketutup dengan sempurna. Gitu guys. Iya, next targetnya 3600. Teens ya. Teens itu dari 5 sampai 9. PD, ZP, aku BK. Oke, aku BK pegang barang gede baru buang dikit. Ada RX juga. Masih agak sepi. NI, YU, CC, MG, OD, Kang Mamang Guyur, XL, YP. Oke. Coba kita lihat foreign-nya itu agak jauh berarti ya. Dari tanggal 22 lah kita cek ya, kita cross check dari tanggal 22. Aku PD, BK. Ini kayak pakai PD ya. Aku BK ZP lah, udah masuk. Ya, ini ada XL ya sayangnya, KJT juga tipis. Kita cek buang barang siapa, YP, Kang Guyur CP, NI, Mamang Guyur CC. Ya sejujurnya nggak begitu bisa ngambil kesimpulan ya. At least kita ngelihat di YP, di Teens top sellernya YPCP gitu kan. AK masih pegang, BK juga masih pegang. Jadi ya secara foreign flow masih oke gitu ya. Gitu ya. Next kita Teens udah Harum ya, Harum nggak nih? Apa nih? Same shape. Oke, lanjut ya. Nah, untuk si siapa namanya? Si Harum, ini mirip, teman-teman lihat deh, yang berhubungan dengan copper tadi ya, berhubungan copper sama berhubungan dengan nikel ya. Ini kan harganya sama ya, kayak jebol dulu terus naik lagi gitu kan, spike lagi. Nah, kalau dari price action gitu ya, kita ngelihat ya teman-teman udah lihat di 1180 ya sama 1140 ya, apakah udah keisi ya? Pertama gapnya udah keisi di sini ya. Nah terus apa? Terus ya dilihat, oh ternyata dia itu habis naik dibawa turun terus naik lagi gitu, berarti ya secara nggak langsung udah create yang namanya higher low gitu kan di sini nih. Nah terus di atas MA5 pula lumayan menarik. Nah tetap ya teman-teman harus perhatikan 1140. Karena kalau ini benar-benar jebol 1140, nah ini nih kurang bagus ya, jadinya ya ada potensi mau lanjut turun. Nah terus di sini, nah karena apa? Karena ya stochastic slow-nya lagi overbought dan ada potensi untuk turun ke bawah. Di sini dead cross ya. Nah kalau dead cross dia biasa kecenderungan untuk turun. Terus apa? Terus ya udah, kita tinggal cek untuk Harum ya di sini ya, foreign flow-nya. Nah, foreign flow Harum ya kalau dilihat ya, dia kan biru semua ya spike-nya ya. Jadi ya kalau dilihat ya tinggal dihitung aja 5 tambah 1, 6 ya. 6,5, 6,5, 8,5, 7. Ya kalau dijumlahin kan ini relatif masih akum ya. Oke mantap, Harumnya masih akum. Terus dicek Harum dari 22 betul nggak? Oke dari 22. Kita cek CC, GR, AK. GR siapa gak kenal, kayaknya ini GR Panin ya. GR Panin. Oke CC, GR, aku, DR, BB. CP, BK. Nah ini jujur gak kenal semua ya, palingan pegangannya CC. Next, buang barangnya siapa? TP, KI, AZ, KK sama YP. YP, XL, XC. Ya lengkap. Kalau dari tanggal 22 untuk asingnya. Untuk retailnya udah buang barang gitu ya. Nah kalau dari tanggal 5 sampai 9 sama ya, CCGR DR. Ini kayaknya yang pegang barang gede-gede ya. AKCP, oke. Kita cek buang barang apakah ada retail, YP, PD, XL sama udah ya. Retailnya juga buang barang. Jadi ya
Ya menurutku ada potensi naik, ya ini semestinya masih ada, tapi pantau lah ya teman-teman ya. Nah, untuk next targetnya pun ya palingan ke 1000 ini ya, ke 1180 dulu lah dia klaim ya, atau 1200 gitu. Kalau misalnya dia beneran klaim ya, masih ada potensi untuk naik lagi buat si Harum. Gitu ya. Itu aja sih. Sama ya tetap dua arah ya, karena di sini satu indikator bilang dia ada potensi untuk turun. Ya udah 1114 ya teman-teman jadikan area support yang kuat. Gitu. Selama dia masih di atas, potensi si bro ini untuk naik masih ada. Gitu, oke? Apalagi nih? Inco, wah Inco juga luar biasa ya. Inco ini pada to the moon ya. Inco luar biasa ya, pembatasan nikel langsung ya, gaspol ya. Soalnya pure bener-bener ya Inco ya, cuma itu dua doang ya, segede itu ya dia ya. Ini next targetnya 6.600 lah teman-teman lah, karena ini kuat. Tapi ya tetap ya antisipasi jika something happen gitu kan ya. Ini ya areanya 5950 atau koreksi sekitar berapa nih? 5,4%. Kenapa ya? Karena sebenarnya ya stochastic slow-nya udah mahal. Tapi ya balik lagi, stochastic slow ini juga sometimes bisa error ya. Tergantung dari inflow-nya gitu. Jadi ya karena kita udah analisa sendiri, kita lihat oh ini ada potensi naik gak? Ya ini bisa. Tinggal dicek asingnya piye gitu kan. Oh asingnya mantep nih, dari tanggal 22 sampai tanggal 9 juga akumnya gede gitu kan. Nah terus apa? Terus ya udah teman-teman lihat, wah 195M masuk di tanggal 7. Kita cek 195M. Ini ya berarti ya. Ini candle yang ini. Nih. Yang di sini nih. Nah, ini. Nah, terus kita cek. Terus kita cek dari tanggal 22 kayak sama ya polanya ya, karena satu sektor gitu kan. Nah, dari tanggal 5 dulu ya, seminggu ya mantep ya, ZP, KZ, Kangguyur LG, BB, AK. Nice lah. Terus kalau dari tanggal 22 gimana? Ya kita cek ZP, CC, LG, AK, KZ, RX lengkap ya, lengkap. Mantap. Oke, jadi apakah ada potensi naik? Ya ini tetap. Tapi sekali lagi ya, ya naik udah tinggi teman-teman ya. Ya udah 67% buat sekelas Inco tuh luar biasa ya. Karena kapitalisasinya Inco tuh gede ya. Jadi naik 60% mantep lah gitu ya. Next lagi kita cek di 4 ya. Jauh nih kayaknya nih. Oh 3,6 belum ya. 3,618 dulu. Bentar tak cek gimana nih. Nah ya tergantung ya. Ini 6.600 saya tembus Inco ya baru bisa ke 7.700 ya. Next targetnya 6.600 dulu lah. Kalau misalnya besok ya apa-apa gitu ya, bagus, good. Next lagi Inco udah cakep ya, DKFT. Jadi ya tapi tetap sebenarnya buat yang saham-saham yang berhubungan dengan nikel ini ya congrats buat teman-teman yang besok itu ya. Buat yang udah punya barang ya. Inco tadi di 5.900 apa 5.000 berapa gitu ya. Supportnya tuh di 5.950 ya. 6.000 lah, di pas 6.000 ya. Jaga-jaga kalau turun itu ya. Apa tadi next? DKFT. Nah DKFT juga sama ya. Habis dari turun dari langit dibanting. Ini kayaknya dia close-nya itu 990 ya, dibawa turun ya. Rejection dari sini nih. Nah nih. Ya reject dari sini ya. Nah, sini bawa turun. Nah, ini ada gap nih. Nah, ini bisa jadi target ya, teman-teman ya. Kan ada target nih. Nah, luar biasa. Kan? Jadi ya bisa lah diisi di daerah sini ya. Nih. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya nanti dia naik ya targetnya ke sini dulu nih. Yang mana itu di mana di sini itu di 955. Gitu. Gitu aja sih. Tapi ya pantau dulu lah. Area resistennya di 875 ya, nih 880, 875. Tak bikin aja lah 880 ya. Nah 880 apakah ada potensi up lagi ya, ini tetap ada. Karena ya secara nggak langsung dia sudah create yang namanya higher low gitu kan. Udah cakep lah secara momentum.
Sama yang paling harus diperhatikan adalah 880 ini nggak boleh tembus di bawah nih. Karena ya kalau tembus ya ya koreksinya lanjut, gitulah intinya. Kenapa? Ya karena teman-teman tinggal cek. Secara stochastic slow ya ini udah overbought juga kan dan udah dead cross. Jadi ya itu, apakah ada potensi turun ya selalu ada. Tapi yang di sisi lain yang perlu kita cek adalah inflow dan outflow-nya. Kalau misalnya bisa ya oke, gitu ya. KFT. Nah ini kan juga sama ya, dari tanggal 22 akum, kemudian 7 sama 9-nya buang barang, tapi dikit, kecil, tinggal kita cek. Ya, KFT selama ketua-ketua kita yang masuk ya oke. Nah kalau dari tanggal 22 balik lagi ya, kita ngelihatnya bahwa BKAK XL ya sudahlah, at least BKAK ya pegang barang. XC-nya juga ikut, ada buang barang RFBQAI. Oke, coba kita cek seminggu terakhir di tanggal 5, BKXL lah. Ini kalau udah BKXL XC agak tipis ya, beda dengan ketua kita ya, pantau-pantau lah teman-teman ya. Gitu. Karena ya kalau misalnya rame retail ya berpotensi lah koreksi lagi. Tapi pantau lah ya 880. Ini adalah support yang harus teman-teman jaga ya. Karena area penting nih. Gitu. Jadi harapannya kalau 880 koreksi dikit terus mantul lagi ya masih oke. Gitu. Gitu ya. Aman ya, gaskan. Jadi kurang lebih teman-teman gitu aja buat mineral ya, DKFT, MBMA dan kawan-kawannya. Buat yang udah punya barang ya silakan di hold aja. Gitu kan. Tapi yang buat yang belum punya ya dipantau-pantau dulu lah. Jangan sampai sangkut di harga pojok. Oke? Itu ya.